Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 9 Oktober 2023, Pekan Biasa ke-27. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Yunus bab 1 ayat 1-17 dan bab 2 ayat 10. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Kedua bacaan liturgi hari ini mengungkapkan dua tipe manusia beriman. Tipe yang pertama, manusia beriman yang tidak mau melaksanakan perintah Tuhan, bahkan melarikan diri dari perintah Tuhan. Dan manusia yang kedua adalah manusia yang mau melaksanakan perintah Tuhan, bahkan berusaha untuk bertanya apa yang harus dilakukan sebagai orang yang beriman. Tipe manusia pertama, orang beriman yang tidak mau melakukan perintah Tuhan, bahkan melarikan diri dari perintah Tuhan. Itu ada dalam diri Yunus, sebagaimana yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Tuhan memerintahkan Yunus untuk melaksanakan pewartaan tentang pertobatan ke kota Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukan itu, bahkan melarikan diri dari hadapan Tuhan. Walaupun sebenarnya tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri di hadapan Tuhan. Karena Tuhan ada di mana-mana dan Tuhan tahu. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Yunus. Dia tidak mau melaksanakan perintah Tuhan dan tidak mau berkata terus terang kepada Tuhan, tetapi melarikan diri dari tugas dan tanggung jawab yang akan dipercayakan kepadanya. Dan akibat dari itu, di mana Yunus mau meloloskan diri, melarikan diri, menjauhkan diri dari perintah Tuhan, menjauhkan diri untuk melakukan perintah Tuhan, berakibat pada kesengsaraan orang banyak, terutama orang yang berada dalam kapal itu. Hampir saja tenggelam karena Yunus. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara tipe manusia yang kedua yang mau melaksanakan perintah Tuhan, bahkan datang untuk bertanya apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu diperbuat untuk memperoleh kehidupan kekal, itu dinyatakan dan diceritakan dalam bacaan Injil hari ini dalam diri seorang ahli kitab, terlepas dari tujuan pertanyaannya adalah untuk mencoba Yesus. Isi pertanyaannya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh kehidupan yang kekal? Apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Secara sederhana, sekali lagi, terlepas dari tujuan pertanyaan untuk mencoba Yesus, sesungguhnya dalam pertanyaan itu terungkap ada kerinduan untuk mau tahu apa saja yang perlu dilakukan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi pertanyaannya soal melakukan. Saudari dan saudara yang terkasih, inilah dua tipe manusia beriman. Sekali lagi, yang satu manusia beriman yang tidak mau melaksanakan perintah Tuhan, bahkan melarikan diri dari perintah Tuhan. Dan yang kedua, yang datang untuk bertanya apa yang harus dilakukan untuk memperoleh kehidupan yang kekal.
Saudari dan saudara yang terkasih, poin lain yang juga terinspirasi dari bacaan Injil hari ini adalah kalau kita perhatikan bunyi pertanyaan ahli kitab kepada Yesus. Apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh kehidupan yang kekal? Dia tidak bertanya apa yang perlu aku ketahui untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Tapi apa yang perlu aku lakukan? Apa yang perlu aku perbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal? Jadi soal memperoleh hidup yang kekal itu bukan pertama-tama soal mengetahui banyak perintah Tuhan. Tetapi soal melakukan perintah Tuhan. Saudari dan saudara terkasih, ada banyak orang yang tahu banyak tentang Tuhan bahkan. Tahu banyak tentang perintah-perintah Tuhan. Tahu banyak tentang kitab suci. Tapi apakah orang-orang itu juga melaksanakan apa yang mereka ketahui? Belum tentu. Tapi ada juga orang yang mungkin pengetahuannya tentang kitab suci, tentang Tuhan itu sangat sedikit. Tentang gereja itu sangat sedikit yang diketahui. Tentang ajaran sosial gereja sangat sedikit diketahui. Tetapi dia telah melakukannya tanpa dia mengetahui landasan dan dasarnya. Baik yang ada dalam kitab suci ataupun di dalam ajaran sosial gereja. Yang memperoleh kehidupan yang kekal adalah yang melakukan perintah Tuhan. Adalah mereka yang dengan konkret, dengan wujud yang nyata, melakukan perintah Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, kita semua pada akhirnya juga mau bertanya, kalau begitu, apakah kita perlu tahu banyak? Atau kita tidak perlu tahu banyak? Yang penting kita melakukan banyak. Yang kita ketahui yang sedikit itu. Sesungguhnya saya harus katakan, tahu banyak itu baik dan perlu. Tetapi tidak sampai di situ. Semakin kita mengetahui banyak hal tentang Tuhan, tentang kitab suci, tentang apa saja, itu menjadi pedoman, inspirasi bagi kita untuk melakukan apa yang kita ketahui itu. Jadi tahu banyak dan melakukan banyak. Seperti yang kita ketahui. Itu yang paling penting. Jangan tahu banyak tapi tidak melakukannya. Kalau model macam gitu, lebih baik tahu sedikit tetapi melakukan yang sedikit yang diketahui itu. Idealnya, mari kita belajar lebih banyak, tahu lebih banyak. Dan mari kita melaksanakan apa yang kita ketahui. Supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati.